Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walal akhiratu khairul lakal minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Allah menyampaikan bahwa kondisi yang dialami oleh Rasulullah pada saat ini dengan tidak hadirnya surat-surat yang datang kepada dirinya itu lebih baik bagi Rasulullah daripada ketika begitu banyak Al-Quran ayat-ayat yang turun dari Jibril pada saat itu. Jadi memang ada semacam sebab, ada semacam akibat daripada sebab. Jadi uniknya kehidupan yang memang seperti itu. Jika kita hayati demikian dengan lapang dada, dengan akal yang jernih, dengan berusaha menundukkan hawa nafsu, bahwa sebenarnya musuh-musuh itu yang menyebabkan kita itu mencapai puncak ke taraf kemanusiaan. Rasulullah kalau tidak dirudung, kalau tidak dihina, kalau tidak difitnah, mungkin Al-Quran tidak akan turun, Islam tidak akan hadir. Seandainya seorang Rasulullah diterima dengan lapang, dengan jalan lurus, Abu Sufyan menerima, Abu Jahal menerima, Abu Lahab menerima, nenek-nenek itu menerima, semua menerima, ya sudah, tidak ada sejarah, tidak ada histori yang harus diceritakan sampai kiamat, karena semua menerima Islam dengan lapang dada. Jadi memang sejak zaman dari Nabi Adam, musuhnya langsung raja jin, yaitu iblis, lalu kemudian beranak pinak di bumi sampai Rasulullah. Memang daya dobrak seseorang, daya ungkit seseorang untuk mencapai taraf kemanusiaannya memang sebenarnya memang harus ada yang membencinya, harus ada yang berani melawannya, harus ada yang berusaha untuk menekannya. Ya tak usah jauh-jauh, istilah yang paling populer di kaum para bijak adalah batu yang paling murni itu tidak ada di atas bumi, ada di dalam bumi. Kita harus gali dengan luar biasa usaha. Emas, batu-batu sapir, jamrud, intan, semua itu ada di dalam perut bumi. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Pun begitu ternyata manusia, ketika ada musuh-musuh yang mau tidak mau harus diterima para nabi. Allah mengatakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi padamu akhir ini, ya Rasulullah, itu jauh lebih baik daripada dulu. Nanti diterangkan dengan ayat-ayat berikutnya kenapa Allah bisa berkata, berhujah seperti itu. Engkau tidak ditinggalkan oleh aku, sedetik pun kau tidak aku tinggalkan, pun juga tidak aku membencimu. Bagaimana mungkin aku membencimu sementara engkau adalah puncak akhlaknya manusia, nabi terakhir. Aku tidak perlu menyampaikan lagi tentang keakuanku, tentang keallahanku, tentang kemahaan aku. Hanya engkaulah sudah cukup. Sampai akhir zaman, sampai kiamat, puncak realitas, puncak akal, puncak hablum minannas, akhlak yang paling mulia, kejujuran, ku berikan nikmat kepadamu. Engkau tidak bisa berkata bohong lidahmu. Ku cabut urat-urat akar-akar kebohongan di dalam dirimu, sehingga engkau dari sejak lahir sampai mati engkau selalu berkata jujur, meskipun kejujuranmu itu yang akan menimpakan kesengsaraan kepada dirimu. Tidak ada bisa manusia yang mencapai taraf kejujuran sepertimu. Lalu bagaimana mungkin engkau aku tinggalkan? Bagaimana mungkin aku
membencimu. Namamu sudah tersirat di arsy ketika Adam hendak diturunkan ke bumi dengan segala lidangan air mata dan penuh penyesalan. Kau tak perlu bersedih seperti itu. Lihat itu keturunanmu yang paling puncak akhlaknya ada di dalam surga, namanya sudah tertera, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi para nabi saking pasrahnya, saking urat-urat kemarahannya lepas, urat-urat dendamnya lepas, urat-urat kemurkaannya lepas. Jadi urat-urat semua itu yang diambil seluruhnya oleh Allah. Jadi kalau ketika Allah marah ya sudah, cukup tahu surga punya siapa, neraka punya siapa, dunia punya siapa, langit dan bumi punya siapa. Jika dia sudah marah, mau lari kemana yang namanya manusia? Masih bangga dengan berbuat maksiat, masih bangga dengan berbuat zalim, masih bangga dengan berbuat menindas, masih bangga dengan berbuat pembohongan publik segala macam hanya untuk mendapatkan dunia, menjual akhirat. Itu yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Dengan kedengkiannya, dengan kemarahan yang luar biasa kepada Adam. Benar-benar dia jual harga dirinya, kesuciannya, ketundukannya kepada Allah hanya dengan satu logika. Aku tidak pernah sujud kepada selain engkau. Pun ketika engkau menyuruh aku sujud kepada Adam, tidak akan pernah kulakukan sampai kapanpun. Logika itu benar kan? Sa'i. Seluruh dunia, seluruh kaum jin, seluruh kaum malaikat pun pasti memahami apa yang dilogikakan oleh iblis. Jadi iblis sebenarnya bermusuh bukan kepada Adam, langsung kepada Allah. Makanya kontaknya langsung kepada Allah. Adam dia mau tidak mau dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, yang diajarkan kepadanya melalui hikmah kepadanya, disampaikan lagi kepada para malaikat, dan para malaikat terpesona dan mengakui ilmunya Adam, lalu sujud kepada Adam, sujud kepada ilmunya, bukan kepada makhluknya. Yang paling berhak disujudi ya memang Allah sampai kapanpun, sampai akhir zaman ya memang Allah. Namun para malaikat tidak sujud dalam bentuk fisiknya Adam, sujud dalam bentuk pengetahuan yang dimiliki oleh Adam, ilmunya yang tidak terbatas yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Jadi ketika iblis marahnya kepada Adam, ini logika yang salah, kedengkian yang salah. Jadi frontalnya langsung kepada Allah. Kau jangan marah kepada Adam, ayo marah kepada aku. Apa maumu? Kau mau misalkan anak Adam, aku restuin. Apalagi kau mau hidup sampai akhir zaman, aku restuin. Tapi ingat, bagi mereka yang mendapat petunjuk dari aku, kau tidak sekalipun bisa menyesatkan mereka. Oh nggak apa-apa, masih jumlahnya sangat sedikit. Kan dengan kecerdasannya, dengan hidup yang lebih lama daripada Adam, iblis paham betul, sangat mudah untuk menjerumuskan manusia. Bakar saja dengan hawa nafsu sudah cukup. Akalnya pasti akan kocar kacir, batinnya pasti akan terbengkalai. Pusat ilaha ilahnya pasti akan sirna dengan terbakarnya hawa nafsu. Itu yang dipikirkan oleh iblis sampai detik ini. Masih merasa bangga menjadi musuhnya Allah. Jadi Allah mengingatkan kembali, ya Rasulullah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku juga tidak akan pernah pula membenci engkau. Bagaimana mungkin aku membencimu? Nama kita berdekatan, Allah Muhammad. Tidak ada yang sedekat aku seperti engkau kedekatannya kepada aku. Puncak akhlak, puncak karimah. Maksudnya begini ya, puncak akhlak. Kita melihat orang baik nih, dimanapun kita melihat orang baik, entah itu Dalai Lama, entah itu siapapun, semua itu tidak ada seujung kukunya kebaikannya yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena puncak
pahami dulu kata puncak ini, akhlakul karimah. Alhamdulillahirabbil alamin.